Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat kami. Nah, perkenalan dulu nih. Nama saya Rivitanto Oktariana Fire. Boleh dilanjutkan teman-teman saya? Perkenalkan, nama saya Adip Wicaksono. Nama saya Hafiz Hisanul. Nah, udah cukup perkenalannya, mari kita bahas. Oke. Jadi di sini adalah rangkaian yang kelompok kami gunakan di tugas besar kali ini. Oke, topologi yang digunakan itu adalah topologi tree. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi satu jaringan yang saling terkoneksi. Itulah artinya. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi untuk selanjutnya itu ada subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, subnetting juga merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan. Tuh, Kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. VLSM. VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Nah, cara menghitung VLSM ini adalah yang pertama kita bakal membuat tabel VLSM-nya itu tersebut. Lalu kita urutkan permintaan host dari yang terbanyak hingga yang terkecil. Lalu ada 7 divisi. Yang pertama ada accounting, public relation, marketing, technical. Lalu ada R Gedung 1 dan R Core, R Gedung 2 dan R Core dan web server. Kenapa ada R Core dan web server? Sebab ada ketentuannya di soal. Kemudian pertama kita menentukan prefix, subnet mask, IP network address, IP address usable range atau IP usable dan IP broadcast. Lalu kita menentukan prefix mana yang cocok untuk menentukan permintaan host. Seperti accounting, jumlah hostnya 64, prefix yang cocok adalah 25. Lalu kita masukkan subnet mask sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel. Lalu kita mencari network address yang pertama yang dari accounting, yang mana itu sebagai titik awal dan tentu saja titik awal itu tentu 0. Lalu kita menentukan broadcast address yang tidak melebihi dari network address, dan masalahnya kita tidak tahu batas atas dari network address tersebut, dan kita akan melanjutkannya ke public relation atau divisi kedua untuk mencari acuan batas atas. Lalu public relation permintaan hostnya 30 dan dibutuhkan prefix 27 di situ. Lalu kita masukkan subnet masknya. Terus untuk mencari network address public relation, kita mencari address prefix sebelum public relation adalah accounting. Jadi kita lihat address
prefiksnya akunting itu 25. Kalau lihat di table 25 itu adalah 128. Nah, 128 ini adalah sebagai acuan batas atas dari network address tersebut. Lalu setelah menentukan dua network address, baru kita bisa menentukan broadcast address accounting-nya yang pertama ini. Lalu broadcast address dapat menampung batas yang tidak melebihi network address. Nah, dia kurangin satu dari network address. Jadi IP broadcast-nya ini broadcast address ini dikurangin satu dari network address-nya. Contohnya seperti 128, IP broadcast-nya dari 127 karena dikurangin satu. Lalu menentukan usable IP. Usable IP atau IP address usable range. Usable IP ini adalah IP yang tidak terpakai yang pembatasannya dilihat dari network dan broadcast address. Jadi dia di antara network address dan broadcast address. Nah, menentukannya sesudah network address dan sebelum broadcast address. Kita selanjutnya yang divisi ketiga ada marketing. Marketing permintaan hostnya 20. Dan prefix yang dibutuhkan untuk jumlah host 20 itu adalah 27. Lalu kita tentukan network address-nya. Network address-nya ini sedikit berbeda dari kita menentukan network address yang di atas. Karena di sini kita menjumlahkan address public relation yaitu 128 ditambah dengan prefix 27, prefiksnya sendiri. Prefiks 27 itu di tabel 32, jadi 128 tambah 32 sama dengan 160. Nah, jadi IP network address-nya yang marketing 160. Lalu kita mencari broadcast address. Broadcast address ini adalah banyak address yang tidak melewati jumlah maksimum network address. Lalu IP address usable range atau usable IP ini kalau dilihat dari yang pertama itu dari 1 sampai 126 karena dia harus melebihi dari 0 dan harus di bawah dari 127. Jadi 1 sampai 126. Begitu juga sampai divisi ke-7. Untuk semua pola pattern perhitungan ini semuanya sama dan berguna untuk merancang Cisco Tracer sesuai dengan soal yang diberikan. Seperti soal yang digunakan, soal C3. Selanjutnya, tahap penyelesaian project. Yang pertama membuat subnetting berdasarkan set kelompok yang ditentukan, membuat rangkaian setiap divisi pada setiap gedung yang terhubung ke server, melakukan konfigurasi IP host pada setiap divisi, melakukan konfigurasi router, pengenalan PC pada router yang berbeda serta pengenalan pada web server, melakukan konfigurasi antar router, melakukan ping antar PC maupun server. Kendala ada 3. Yang pertama, salah memasukkan address maupun subnet mask. Yang kedua, salah melakukan routing. Yang ketiga, lupa mengaktifkan routing. Simulasi bisa dilanjutkan oleh Adip. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Jadi yang pertama akan kita lakukan itu adalah ping ke masing-masing gateway. Nah, untuk melakukan ping ke masing-masing gateway itu bisa dilakukan dengan cara kita masuk ke desktop, lalu ke bagian command prompt, kita tinggal tulis ping, lalu masukkan IP address-nya 192.168.10. Jadi di sini dari PC 1 kita akan ngeping ke PC accounting 2. Oke, jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, lalu kita ping ke antar gedung. Untuk melakukan ping ke antar gedung, kita akan
ngeping dari PC accounting 1 ke PC PR1. Untuk caranya itu kita tinggal tulis IP address yang ada di PC PR1. Jadi pertama kita tulis ping, lalu tulis IP address-nya. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya berarti kita telah berhasil ping ke antar gedung. Nah, untuk proses ping yang terakhir itu kita ping ke web server. Nah, web server di sini itu kan IP address-nya 168.10.218. Jadi kita tinggal tulis ping 192.168.10.218. Oke, jadi kita sudah berhasil ping ke web server. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ke MAC address table di switch. Untuk melihat MAC address table di switch itu kita tinggal tulis show MAC strip address table. Nah, jadi akan kelihatan di sini kita bisa cek dulu MAC address yang ada di PC accounting 1 itu kan 00E0 F9B3 dan D3BE. Nanti bisa kelihatan di sini. Nah, jadi untuk yang ports FA 0/1 itu menunjukkan MAC address PC accounting 1. Nah, untuk PC accounting 2 itu kan MAC address itu yang belakangnya 9C4E. Kita bisa lihat lagi di sini ada 9C4E. Nah, ini menunjukkan PC accounting nomor 2. Lalu untuk yang FA 2/1 ini menunjukkan si switch-nya sendiri. Untuk di switch kedua juga sama. Mungkin kita bisa tes dulu dengan kita ngirimin ping dari PC technical 1 ke PC technical 2. Kita bisa lihat di sini sukses, berhasil. Lalu kita bisa lihat dengan menulis show MAC strip address strip table. Nah, maka bisa terlihat kalau kita lihat di sini kan ada 2A9E. Nah, jadi 2A9E di sini itu menunjukkan PC 1 di divisi teknikal 1. Nah, untuk DDE8 ini menunjukkan PC kedua di divisi teknikal. Nah, untuk yang selanjutnya juga bakalan sama aja. Jadi, untuk selanjutnya ada routing table di router, itu akan dijelaskan oleh Arifitanto. Oke, sekarang routing table di router. Boleh di mana aja lah, mau diklik. Saya bisa Oke. canda. Oke, kita tulis show IP root. Nah, kita bisa lihat di situ. Di sini ini termasuk petunjuk lah ya di sini. Jadi boleh dibacain dulu. Di situ tuh ada yang namanya is directly connected dan ada yang tulisannya via 19 titik bla 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 lah. Nah, ini tuh ada maksudnya. Jadi untuk misalkan yang 10 titik berapa itu Dip ya? 212 ya Dip ya? Ya, betul. Is directly connected. Itu maksudnya ya udah is directly connected melalui fast Ethernet 1.0. Jadi itu maksudnya. Itu bisa dibaca juga sama yang dua lainnya. Nah, di sini ada yang 10.192. Itu kan dia nggak directly connected ya. Dia itu bisa melalui 19.168.10.209 ya Arif ya. Betul sekali. Nah, di situ. Nah, beda lagi sama atasnya lagi tuh. Walaupun sama via-nya. Nah, tapi di sini beda. Ada angkanya itu beda sama dia 192.168.10.214. Nah, itu yang bisa dilalui oleh 10.160 atau 140 160.
Nah, seperti itu. Coba boleh ke router yang lain, Adit. Mau di yang kiri apa yang kanan nih, Tito? Waduh, gue tutup mata deh yang kiri, Adit. Oke, yang kiri. Oke, tulis lagi tadi teman-teman udah hafal kan? Show IP route. Oke, coba aku mau teman-teman baca. Canda. Di sini ada tulisan 10.160 via 192.168.10.210. Nah, beda nggak guys sama X directly connected? Itu beda lah. Jadi yang 10.192 itu is directly connected melalui fast Ethernet 1.0. Gitu guys cara bacanya guys. Ya kita bisa baca-baca yang lain juga lah itu. Bacanya kayak gitu pokoknya. Oke, boleh. Berarti untuk router gedung sebelah juga sama aja ya, Toh ya? Sama aja Dit. Udah pinter lah kalian lah. Kayak gitu. Oke. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila masih ada banyak-banyak kesalahan. Karena kita juga masih belajar ya nggak sih, Toh? Nah, Kita kan iya juga sih. masih belajar. Kalau ada yang salah, maafin ya. Maafin. Sama-sama belajar kita. Baik, mungkin Baik. cukup sekian presentasi tugas besar Jelkomdat dari kelompok kami, kelompok 15. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan semoga ilmu yang kami jelaskan ini bermanfaat. Amin. Bye-bye. Jangan Bye-bye. lupa like, comment, share, dan subscribe. Wih,